Triyono mulai mengenalkan produk Diva Bike pada tahun 2015. Dengan menyambangi perkumpulan penyandang disabilitas di beberapa kecamatan, ia menjelaskan visinya untuk membantu menciptakan kesetaraan sosial dan bekerja pada sesama. Karyanya tak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Meski mendapat tanggapan negatif dan sempat dianggap menjadi bagian dari program pemerintah untuk mendapat keuntungan pribadi, Triyono dengan sabar tetap menjelaskan niat baiknya dengan pendekatan humanis dari kemampuan public speaking yang ia dapat di masa kuliah. Ya, awalnya malah dianggap itu proyek negara ya, jadi dikira mau bagi-bagi motor ini. Ya awalnya antusias banget gitu, setelah dengerin ternyata bukan bantuan motor nih. Saya yakin apa yang kita lakukan itu niatnya bagus kok gitu, dan tidak semua orang juga akan membenci, pasti ada yang suka dan ada yang mendukung gitu ya, dorong terus gitu. Ya terbukti sampai sekarang juga berjalan ya. Berarti kegigihan untuk yakin bahwa ke depan itu akan baik, ya itulah yang kita lakukan dari awal. Usaha moda transportasi Diva Bike yang ia bangun memang dikhususkan untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Triyono memberi kesempatan kepada mereka untuk bekerja sebagai pengemudi. Salah satunya adalah Giono, yang sudah bergabung menjadi pengemudi sejak awal berdirinya Diva Bike. Perkenalkan, nama saya Giono. Usia saya 38 tahun. Saya ikut driver tahun 2015. Saya ketemu Pak Triyono itu ada perkumpulan BPD penyandang disabilitas itu di kecamatan. Kemudian langsung Pak Triyono itu langsung terjun ke lapangan acara itu. Langsung saya ikut. Ini ada orderan itu mau keluar dulu. Oke, dari gitu. Hampir semua pengemudi Diva Bike memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Tak jarang, komplain dari pelanggan terhadap pengemudi harus ia terima. Untuk itu, Triyono terus melakukan edukasi secara bertahap kepada semua pengemudi agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penumpang. Kesannya karena kita segmentasi drivernya ini kan mencari yang nggak sekolah itu, jadi tentu mereka punya karakter alamiah yang nyeleneh gitu ya. Mungkin ada yang 3 hari belum ganti baju, ada yang celananya sobek-sobek gitu. Jadi kita punya PR besar waktu itu, bagaimana melatih driver ini secara attitude, fashion gitu. Jadi kita latih dari nol betul, kita harus menata mereka step by step untuk punya perform, punya fashion yang bagus, tutur kata yang sopan, keberanian dalam speaking. Yaitu benar-benar kayak membuat rumah baru yang desainnya adalah desain modern ya. Saya dulu acara foto itu udah 2 minggu belum lama langsung itu nabrak. Nah, kalau usaha petani kadang tuh nggak panen. Nah, saya langsung itu ada Pak Triyono, saya ikut driver ya. Dulu pertama 50.000 itu bayarannya ya, satu orderan, wah lumayan. Nah, langsung itu saya meningkat juga saya lepaskan jadi petani. Ibu Sri Prawata Utami adalah pelanggan tetap Diva Bike sejak tahun 2019. Ia perlu bepergian dengan nyaman dan aman setelah kecelakaan yang membuat kaki kirinya harus diamputasi. Setiap harinya ia harus menempuh perjalanan dari rumahnya di Bantul menuju SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk mengajar. Sejauh ini saya merasakan nyaman sekali, karena terutama bagi yang difabel gitu ya, dari situ kita
merasa ada tempat khusus ya, dalam arti kita tidak terlalu repot lagi untuk naik bis. Tapi dengan menggunakan Divabek di sini kita benar-benar nyaman, jadi kita bisa duduk dengan nyantai. Kemudian juga kalau saya kebetulan kan amputasi ya, jadi kan untuk naiknya aja juga susah kan kalau naik kendaraan umum. Tapi dengan adanya Divabek di sini, saya dari awal pada saat pertama saya menggunakan Divabek itu pas saya belum ada kaki palsu. Layanan Divabike yang ia terima ternyata tidak hanya berupa layanan antar jemput. Driver Divabike juga dapat menjadi teman cerita dan berbagi semangat dikala dirinya belum bisa menerima keadaan sebagai difabel daksa. Dari awal drivernya itu bagus ya, ramah, dan selain dia sebagai drivernya juga dia juga sering memberikan suatu penyemangat atau motivasi. Seandainya saya kadang kan saya awalnya itu kan baru pertama mengalami seperti ini ya, jadi kan biasa mengalami down gitu kan. Nah, dia memberikan motivasi, memberikan semangat dengan memberikan dorongan supaya saya harus bisa mampu melewati semuanya ini gitu. Saya yakin bahwa di dunia ini tidak ada yang kita bawa mati kecuali satu, cerita. Jadi saya pengen dalam hidup saya itu punya cerita yang bagus, dan saya pengen punya banyak cerita dalam kehidupan saya yang baik, bermanfaat untuk umat yang lainnya, masyarakat yang lainnya. Meskipun saya nanti nggak ada, apa yang saya lakukan sampai detik ini menjadi pengingat mereka. Itulah peninggalan yang terbaik menurut saya. Saya sampaikan teman-teman difabel semuanya nggak patah semangat. Itu soalnya itu ada kegiatan lainnya yang banyak, harus berusaha yang giat. Assalamualaikum. Harapan saya dengan Divabek, semoga Pak Triyono itu mengembangkan Divabek itu semakin berkembang ya, karena banyak pelanggan yang membutuhkan, terutama pada pelanggan-pelanggan yang barusan mengalami suatu kecelakaan. Karena kita naik umum juga nggak bisa, tapi kalau dengan menggunakan Divabek saya rasa benar-benar nyaman. Ya, maju, hajar, libas.